Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatna Jainuddin dengan stambuk F1C1 18085. Saya dari kelas Kimia A. Saya akan membawakan hasil PowerPoint saya yang berjudul tentang Neurospora Cytopila dalam pembuatan oncom. Neurospora Cytopila ini termasuk ke dalam jamur yang tergolong dalam filum Ascomycota. Ciri-ciri Neurospora Cytopila ini yang pertama itu jamur oncom adalah Neurospora Cytopila atau juga dikenal Neurospora crassa, merupakan jenis jamur yang tergolong dalam filum Ascomycota. Yang kedua, Neurospora crassa memiliki spora berbentuk urat saraf berloreng-loreng, sering terdapat pada produk-produk bakteri dan menyebabkan kerusakan sehingga biasanya disebut bakery mold atau red bread mold. Yang ketiga, dalam proses fermentasi jamur ini berkembang biak dan menjadikan makanan berwarna kuning kemerahan. Yang keempat, sel hifanya memiliki inti banyak atau multinukleat. Yang kelima, miseliumnya berpigmen dengan jumlah pigmen bervariasi tergantung substratumnya. Yang keenam, jamur ini dapat pula tumbuh subur pada tongkol jagung yang telah direbus dan diambil bijinya. Yang ketujuh, tiap askusnya mengandung 8 axospora. Dan yang kedelapan, miselium panjang dan bebas tumbuh di atas permukaan. Pada slide berikutnya itu, komponen-komponen Neurospora Cytopila. Komponen-komponen penyusun dari Neurospora Cytopila adalah kitin dan glukan. Slide selanjutnya yaitu merupakan morfologi sel jamur Neurospora Cytopila. Yang pertama, sporacnium, apophysis, columella, colarete, sporagiopore, stolon, dan rhizoids, dan memiliki sporagiospores. Golongan Neurospora Cytopila. Jamur Neurospora Cytopila ini masuk ke dalam kelompok Deuteromycota. Tetapi setelah diketahui fase seksualnya atau telemorf, yaitu pembentukan askus, maka jamur ini masuk ke dalam golongan Ascomycota. Organisme pada kingdom fungi, Neurospora Cytopila merupakan organisme eukariotik, artinya tidak memiliki membran inti sel. Tubuh fungi atau jamur disebut sebagai talus, yaitu tidak memiliki akar, batang, maupun daun sejati. Perkembangbiakan jamur Neurospora Cytopila. Jika Neurospora Cytopila jenis plus bertemu dengan Neurospora Cytopila jenis min, maka terjadilah perkembangbiakan seksual. Kemudian terbentuklah askus yang berisi axospora. Askus-askus ini tumbuh di dalam tubuh buah yang disebut protesium. Tiap askus mengandung 8 axospora. Habitat dari Neurospora Cytopila hidup terutama di daerah tropis dan subtropis, dan dapat ditemukan tumbuh pada materi tanaman mati setelah kebakaran. Berikut siklus hidup Neurospora Cytopila. Siklus hidup Neurospora Cytopila mengalami reproduksi seksual, di mana hifa plus dan hifa min saling bertemu dan akan mengalami konjugasi yang akan menghasilkan sel askus. Inti sel askus ini akan melebur dan mengalami meiosis atau pembelahan sel. Dan setelah mengalami pembelahan sel askus menghasilkan spora dan menghasilkan spora-spora yang baru. Siklus ini akan terjadi secara terus-menerus. Metabolisme Neurospora Cytopila.
Respirasi yang digunakan pada jamur Neurospora Cytopila adalah respirasi anaerob yang biasanya disebut juga dengan fermentasi, yakni suatu proses perubahan suatu senyawa utama menjadi lanjutan dengan menggunakan bantuan enzim. Kebutuhan tumbuh Neurospora Cytopila berkisar antara 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, sedangkan pH lingkungan yang dibutuhkan berkisar 4,5 sampai 6,5. Neurospora Cytopila dengan melakukan suplementasi sulfur dan nitrogen agar kecukupan nutrisi bagi pertumbuhan dan pengembyakan sel. Neurospora Cytopila menghasilkan beberapa enzim, diantaranya enzim yang paling dominan yaitu enzim lipase yang merombak lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Enzim protease yang dapat memecah protein menjadi asam amino yang mudah dicerna sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh, dan enzim amilase yang melakukan hidrolisis pada karbohidrat menjadi gula sederhana, alkohol atau ester yang menghasilkan cita rasa dan aroma pada produk akhir atau oncom. Metode pengamatan aktivitas Neurospora Cytopila. Yang pertama, Neurospora Cytopila ditambahkan aqueous sebesar 70% dan diaduk secara merata. Dan selanjutnya akan dilakukan sterilisasi yang dilakukan pengukusan substrat selama 30 sampai 45 menit setelah air mendidih. Substrat didinginkan dan diamati pertumbuhan jumlah Neurospora Cytopilanya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang dan salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.